Capek nggak sih kritisi pemerintah? Kita udah memberikan ide nih ke mereka, nggak mereka terima. Ketika mereka terima pun, itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, guys. Jadinya kemarin gua ngebayangin nih, bagaimana jika pemerintahan Indonesia dipimpin oleh anak muda? Ya, setidaknya beberapa kementerian, guys, kayak Kominfo, Kemenpora, Kementerian Riset dan Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, yang sekarang dipimpin oleh boomers yang tentu nggak cepat tanggap, guys. Kementerian-kementerian ini kan butuh orang yang revolusioner, cepat dalam membentuk kebijakan. Siapa lagi, guys, kalau bukan anak-anak muda? Kemarin gua bikin penelitian, hasilnya menarik banget, guys. Tentu akan gua kupas secara lengkap di sini, guys. Dan tentu kita akan mempertanyakan, di waktu gua research, gua menemukan data yang sangat luar biasa, guys. Ternyata 27% dari populasi Indonesia itu Gen Z. Dan menurut data KPU, pemilih mayoritas di Indonesia sekarang adalah Gen Z dan milenial. Ya, berdasarkan data ini bukan mustahil, guys, kita dipimpin oleh anak-anak muda nantinya. Tapi di sisi lain, apa yang gue lihat, banyak dari kita yang peduli akan isu penting kayak krisis iklim, kesehatan mental, ataupun ketidakadilan sosial yang sebenarnya nggak bisa kita anggap remeh, guys. Dan apa yang gue pikirkan, ternyata mari kita bedah pelan-pelan, guys. Bapak-bapak kita ataupun kakek-kakek kita yang bisa disebut boomers, fokus utama mereka itu pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena mereka hidup pada masa-masa susah, peperangan dan krisis. Jadi yang penting rakyat kenyang dan negara aman. Bisa kita lihat, guys, pada kebijakan pemerintah saat ini kayak MBG, ketahanan pangan, ataupun subsidi-subsidi lainnya. Kalau dibilang memang mulia sih mereka. Cara mereka ini, guys, sentralistik, hierarki. Dari atas sampai ke bawah. Jadinya kayak kita ngurus dokumen tuh. Susah kan, ribet. Nah, mirip kayak itulah. Itu warisan-warisan para boomer. Sedangkan Gen Z ini mau lebih fleksibel, guys, lebih mudah. Dan yang paling membuat kita beda yaitu masalah otoritas, guys. Karena para boomers ini dibentuk oleh pemahaman anak muda wajib menghormati orang tua ataupun bawahan nggak boleh mengkritisi atasan. Ketika kita memberikan instruksi ataupun kritikan, maka mereka bilang, wah ini orang nggak sopan nih. Wah ini masa kita diperintah-perintah. Padahal para Gen Z ini hanya ingin memberikan saran, bukan menurunkan wibawa para boomers ini, guys. Ya, beda penilaian lah intinya. Nah, kita Gen Z ini hidup setelah reformasi, guys. Era internet. Kita bisa mendapatkan berita secara gampang. Kita bisa search di X, bisa dapat di Facebook, Instagram, TikTok. Ya, pada intinya sangat gampang mendapatkan informasi. Sedangkan boomers ini hanya dapat dari koran, guys. Maka secara pengetahuan, secara luas, ya Gen Z itu banyak banget pengetahuannya. Namun secara pengalaman, boomers lebih banyak, guys. Nah, karena perbedaan ini, Gen Z ini mau birokrasi yang lebih transparan dan gak berbelit-belit. Karena Gen Z dibentuk pada masa efisien semuanya. Gampang, informasi gampang, hidup lebih mudah. Makanya Gen Z ini ingin suatu perubahan, punya kekuatan baru, melakukan perubahan yang ke arah lebih lincah intinya, guys. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling penting, guys. Bagaimana jika Gen Z ini menjadi penguasa di negara? Bagaimana bentuknya? Bagaimana wajahnya? Ya, tentu mengasihkan, guys.
Yang pertama, soal komunikasi publik. Nggak akan ada lagi penguasa menol-nololkan masyarakatnya. Nggak akan bakal ada lagi pemerintah yang menggampangkan urusan rakyatnya. Semua akan dibikin sangat-sangat gampang, guys. Penguasa akan berbicara langsung ke masyarakatnya lewat platform Instagram, TikTok misalnya. Jadi masyarakat akan menjadi bagian dari pemerintah tersebut dan akan ada komunikasi antara penguasa dan masyarakat. Akan ada ikatan, guys, dan nggak ada halangan interaksi di antara penguasa dan masyarakat. Yang kedua soal birokrasi, guys, nggak bakal ada lagi birokrasi yang sangat-sangat ribet, yang butuh kertas langsung datang ke sana ke sini, yang kita datang dari bawah sampai ke atas, itu nggak bakal ada lagi. Ketika Gen Z mimpin, semua itu akan dibikin secara digital. Kalian mau bikin KTP, paspor, perizinan lainnya akan semudah mengklik di e-commerce, guys. Semuanya dibikin digital, semuanya dibikin mudah, dan gak akan ada peluang lagi untuk korupsi. Gak akan perlu lagi cap 3 jari, legalisir ataupun. Gak akan ada perlu lagi. Semuanya akan digital, disimpan di database, dan gampang ngeceknya. Yang ketiga, soal kebijakan. Gen Z ini terbiasa untuk mengurusi hal-hal yang konkret, guys. Mereka nggak akan nanggung untuk melakukan suatu kebijakan. Misalnya energi terbarukan. Ya, Gen Z ini nggak akan nanggung-nanggung hanya mengorasi, ya kita akan berfokus pada green economy, pada penghematan karbon. Nggak akan nanggung, guys. Gen Z akan stop plastik sekali pakai. Ya, walaupun banyak kelemahannya, tapi hal itu akan dilakukan sesuai prosedur yang tepat dengan kebijakan dan langkah-langkah penelitian yang panjang tentunya. Ya, itulah Gen Z, guys. Dan tentunya juga secara ekonomi akan dibuat secara digital dan kreatif. Bukan hanya berfokus pada ekonomi regional, tapi ekonomi digital yang mencakup secara luas. Jadi kesimpulannya bukan tentang siapa yang lebih baik antara boomers ataupun Gen Z, guys. Bukan tentang kita harus menggantikan boomers ini ataupun mereka menolak kita. Tapi tentang sistem yang kaku ini, yang menelan ide-ide kita sehingga tidak ada inovasi lagi negara ini. Mungkin yang kita butuhkan yaitu kolaborasi, guys. Boomers yang berpengalaman dan Gen Z yang punya ide-ide brilian dan futuristik. Mungkin nanti pemerintah Indonesia akan lebih akuntabel, berkelanjutan, dan lebih maju intinya. Gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju dengan video ini ataupun menurut kalian boomers udah sangat baik memimpin negeri ini? Silakan share cerita kalian di kolom komentar. See you, Dualdi. Bye-bye.